Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya anak ya? Alhamdulillah. Sedikit pesan dari saya sebelum kita memulai pelajaran kali ini adalah sama-sama kita selalu menjaga imunitas diri kita di tengah pandemik yang terjadi saat ini. Ya, itu yang paling penting untuk menjaga imunitas tubuh ya. Oke, anakku sekalian, sedikit mengingatkan, pekan lalu kita sudah membahas sistem reproduksi pada manusia. Lalu kita lanjutkan dengan sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, bahasan yang kemarin adalah sistem reproduksi secara vegetatif. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, untuk sistem reproduksi generatif pada tumbuhan, saya akan membagi dua pertemuan. Pertemuan sekarang kita akan bahas tentang reproduksi generatif tumbuhan. Dalam hal ini adalah proses penyerbukan dan macam-macam penyerbukan. Untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa dan bagaimana penyerbukan itu sendiri, marilah sama-sama kita lihat apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan reproduksi generatif. Nah, reproduksi generatif itu adalah sebuah peristiwa terjadinya individu baru yang didahului dengan peleburan dua sel gamet atau dua sel kelamin, jantan dan betina, atau yang disebut dengan pembuahan. Sel kelamin jantan kita kenal dengan nama benang sari. Sel kelamin betina kita kenal dengan nama putik. Oke. Ya, insya Allah kalian sudah paham. Sejak SD kalian sudah mengenal itu ya nak ya. Kita akan melihat dan kita akan membahas tentang penyerbukan. Apa sih sebetulnya penyerbukan itu? Peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat struktur dari tumbuhan. Struktur dari bunga ya. Nah, di sini kan ada peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kita akan lihat yang mana yang disebut dengan benang sari, yang mana yang disebut dengan putik. Oke, anakku sekalian, perhatikan bagian-bagian bunga di layar ini. Ini yang kita sebut dengan bunga lengkap, semuanya ada ya. Bunga lengkap itu bunga yang memiliki seluruh perhiasan bunga. Kita lihat dari nomor 1 di sini. Nah, 1 sampai 3 ini adalah putik. Putik terbagi menjadi 3. Kepala putik, tangkai putik, dan ini dasar putik. Di dasar putik di sini di dalamnya ada ovarium nanti yang akan menjadi bakal biji pada peristiwa pembuahan ya, peristiwa selanjutnya dari penyerbukan. Ini tangkai putik dan ini kepala putik. Ini yang kita kenal dengan nama benang sari. Ya, benang sari. Di sini terbagi menjadi 2. Ada kepala sari, ada tangkai sari di sini. Nah, di dalam kepala sari di sini ada kotak-kotak. Kotak-kotak itu ya, itu akan berisi serbuk sari. Penyerbukan akan terjadi apabila serbuk sari yang ada di dalam kepala putik ini nanti akan terjatuh di kepala putik. Ya, seperti itu. Nah, bagian selanjutnya ini ada tangkai sari sudah ya. Ini yang kita sebut dengan kelopak bunga. Ya, biasanya itu dia di dekat dasar bunga di sini. Warnanya hijau. Walaupun ada beberapa jenis bunga yang kelopak bunganya warnanya tidak hijau. Ya. Ini bagian yang paling menarik dari bunga, yang kita sebut dengan mahkota bunga. Disebut dengan mahkota karena dia memang ya mirip mahkota ya. Selain menarik warnanya, dia juga bentuknya seperti ini. Sangat indah ya. Nah, ini paling bawah ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini nanti dia yang menyambung pada ranting-ranting dari tumbuhan ya, dari tanaman. Ini di dalamnya adalah bakal biji ya, seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali di sini putik itu terbagi menjadi 3 ya nak. Kepala putik,
tangkai putik dan dasar putik. Sedangkan benang sari di sini terbagi menjadi dua, kepala sari dan tangkai sari. Ya, kalian perhatikan di sini. Oke. Kita akan lihat macam-macam penyerbukan. Nah, ada beberapa macam penyerbukan di sini ya. Dilihat dari bagaimana terjadinya ya. Kita akan lihat di sini, anakku sekalian, macam-macam penyerbukan terbagi menjadi 8. Ada anemogami, zoidiogami, hidrogami, antropogami, autogami, geitonogami, alogami, dan penyerbukan bastar. Lebih jelasnya akan saya terangkan di sini. Nah, anemogami ini adalah penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Ciri-cirinya, ya, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin biasanya nih, bunganya itu tidak memiliki mahkota. Serbuk sarinya bergantungan kedudukannya. Serbuk sarinya banyak dan ringan. Kepala putiknya besar. Nah, contohnya adalah rumput, tebu dan alang-alang. Ya, di sini rumput ya, rumput. Siapa yang tahu ini bunga apa nih? Ya, ini bunga alang-alang ya, cantik sekali. Ini bunga alang-alang, dia ringan, kalau ketiup angin dia langsung bisa terbang seperti itu. Nah, oke. Kita lihat selanjutnya adalah penyerbukan dengan dibantu oleh hewan yang kita kenal dengan nama zoidiogami. Berdasarkan jenis hewannya, kita dapat membedakan penyerbukan ini menjadi beberapa macam. Satu, ini adalah entomogami. Penyebabnya adalah serangga. Tumbuhan yang penyerbukannya memerlukan bantuan serangga umumnya memiliki ciri-ciri seperti ini. Mahkota bunganya berwarna mencolok, mengeluarkan bau yang khas, mempunyai kelenjar madu. Ini contohnya ya, kupu-kupu. Ya, mahkotanya berwarna mencolok karena memang ya serangga sangat tertarik untuk itu. Dan selain itu bau juga ya, bau-bauan yang khas. Yang berikutnya adalah ornitogami, dari kata ornit ya, ornito itu burung kan. Nah, penyerbukannya karena bantuan dari burung. Terjadi pada tumbuhan yang bunganya mengandung madu atau air. Oke. Berikutnya adalah chiropterogami. Penyerbukan karena bantuan kelelawar. Terjadi pada tumbuhan yang bunganya mekar di malam hari. Ya, kelelawar nih. Terakhir ini adalah malakogami, penyerbukan karena bantuan siput. Terjadi pada tumbuhan yang banyak dilekati siput. Ya, anakku sekalian ya. Mungkin di antara kalian banyak yang suka lihat ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang ditempeli oleh siput-siput ya. Ya, siputnya bisa siput yang warna cangkangnya itu emas ya, ada seperti itu. Untuk chiropterogami mungkin kalian juga ada yang di rumahnya itu memiliki jambu misalkan. Ada jambu air, ya jambu air tertentu yang sangat disukai oleh kelelawar. Biasanya ini kalau sedang berbunga tuh kelelawar pada datang. Sampai dia menjadi buah itu kelelawar banyak yang datang. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah penyerbukan dengan bantuan hidro atau air yang kita kenal dengan nama hidrogami. Nah, terjadi dengan bantuan air. Pada umumnya terjadi pada tumbuhan yang hidup di dalam air. Contohnya adalah hidrilla. Ini ya, hidrilla. Yang punya akuarium nih pastinya kalian sangat mengenal sekali ya tanaman jenis begini. Ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah antropogami. Penyerbukan buatan atau yang disengaja. Penyerbukan ini dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tumbuhan vanili. Ya, dari gambar ini diambil bunganya, lalu serbuk sarinya diambil untuk kemudian
diletakkan di atas kepala putik ya, dengan sengaja dengan bantuan manusia. Penyerubukan itu sendiri kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya, berdasarkan proses terjadinya. Nah, ini ada yang disebut dengan autogami, penyerubukan sendiri. Artinya penyerubukan ini terjadi pada satu bunga ya, pada bunga yang sama. Serbuk sari jatuh di atas kepala putik dalam bunga yang sama. Ini kita sebut dengan autogami, auto sendiri ya, auto artinya sendiri kan. Nah, autogami yang terjadi pada saat bunga belum mekar kita sebut dengan kleistogami. Ada yang pernah tahu geitonogami? Ya, penyerebukan tetangga. Ya, kalau ada kata-kata tetangga pasti kalian ingat, oh berarti di sebelahnya. Iya, betul. Jadi penyerebukannya itu masih dalam satu tanaman, satu pohon, cuma hanya saja bunganya berbeda. Ini dia. Ini bunga A dan ini bunga B, tapi pohonnya sama dalam tanaman yang sama. Serbuk sari jatuh di atas kepala putik dari bunga yang B ke bunga yang B ya, seperti ini. Jadi penyerebukan di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berlainan, tapi masih dalam satu individu. Paham ya nak ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan, yaitu dengan allogami, penyerebukan silang. Penyerebukan ini terjadi ya pada tanaman ya, dari bunga yang berbeda dan individu yang berbeda, tapi dia masih dalam satu spesies. Contohnya mawar merah dengan mawar merah gitu ya. Ini dia, ini tanaman satu, ini tanaman dua. Nah, bunga pada tanaman satu yang memiliki serbuk sari, dia akan jatuh ke putik pada bunga di tanaman kedua. Ya, seperti itu. Jadi tanamannya berbeda. Tentu saja bunganya juga berbeda. Nah, penyerubukan seperti ini kita kenal dengan nama allogami atau penyerubukan silang. Terakhir adalah bastar, penyerubukan bastar atau hybrid. Nah, penyerubukan ini terjadi dengan serbuk sari dan putik berasal dari spesies yang berbeda. For example, di sini adalah bunga mawar merah dengan mawar putih, ya, atau lili kuning dengan lili merah muda atau pink. Jambu batu yang warnanya merah dengan jambu batu yang warnanya putih dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, berbeda spesies, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan penyerubukan bastar atau hybrid. Demikian anakku sekalian tentang penyerubukan. Ya, selanjutnya pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan proses pembuahan pada tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.